Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahnatul mu'azzam wal mukarrami guru agung para sahabanam Sayyidi Syekh sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, mungkin sebagian kita akan sedikit protes ya. Misalnya waktu kita zikir itu muncul ilham, ide-ide bagus. Wah, ini pikiran-pikiran bagus nih. Jarang-jarang loh aku mendapatkan pikiran-pikiran bagus seperti ini. Ya sebetulnya kan tidak hanya waktu zikir ya. Lagi di kamar mandi, di atas kendaraan, lagi asyik di depan rumah, sore hari, hujan rintik-rintik, lagi santai sendirian. Nah itu pun kadang kita bisa loh kehadiran pikiran-pikiran bagus tadi. Nah itu kadang sebagian kita sedikit protes ketika saya sebut ini kotoran batin. Wah itu kotoran batin mas, ide-ide bagus tadi itu. Wah mungkin sebagian kita protes ya. Wah nggak benar nih Ustaz Teten. Jelas-jelas ini pikiran-pikiran bagus, ide-ide cemerlang. Ini ilham ini. Loh kok disebut kotoran batin, kilesa, kok disebut ilusi, kok disebut sebagai mind defilements. Protes ketika saya mengatakan pikiran-pikiran bagus yang muncul ketika kita sedang zikir itu adalah kotoran batin, karena dia menganggap pikiran-pikiran yang bagus yang muncul ketika zikir itu adalah ilham yang bagus, yang perlu untuk kita kutip, untuk kita koleksi. Apalagi kadang perihal ini itu didukung oleh pendapat-pendapat para tokoh, ulama terkenal. Wah ini menyedihkan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Karena ada saya mendengar ya, mohon maaf di sini ya, ada tokoh-tokoh ulama-ulama ditanya bagaimana ketika kita zikir, sholat, lalu kehadiran ide-ide bagus. Wah itu bagus, tidak apa-apa katanya, dikutip saja, diambil. Ya ini sebetulnya sangat ironis, sangat menyedihkan sekali. Kok itu dianggap bagus, dianggap ilham yang benar? Ya ide-ide bagus yang muncul ketika kita zikir, sholat, lagi santai di depan rumah, ketika hujan rintik-rintik, macam-macam ya. Kadang lagi di kendaraan. Ya sebetulnya saya juga tidak bisa memberikan penjelasan seperti ini, bahwa itu semua kotoran batin. Karena saya juga dulu begitu, sering bawa pena, kertas, kemana-mana ya. Untuk apa? Untuk mencatat pikiran-pikiran yang bagus itu. Ya kan tidak terduga munculnya. Ya namanya seperti ilham ya. Sedia selalu pena dan kertas untuk mencatat pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus itu. Apalagi kalau sekarang kan ada Android. Langsung buka note, langsung ditulis di dalam catatan Android. Ya saya juga begitu sebetulnya. Pernah mengalami hal itu. Tetapi kan ternyata setelah kita belajar dari kalam-kalam hikmah pengarsa Abah Anom ini, wah ternyata itu suatu kesalahan. Nah ini kita mau ikut siapa sebetulnya? Tentu kita sebagai murid pengarsa Abah Anom ya kita ikut beliau ya. Apa kata beliau? Wa min kalimatin nafyi yunfi jami'a wujudil muhaddatsat min an-nasri wal i'tibar wa yanzurha nazra al-fana. Ternyata semua itu adalah al-muhaddatsat, kotoran batin istilah lainnya, mind defilements, kilesa, atau dalam hadis itu haditsun nafsi. Nah ini seperti yang dialami Utsman bin Maz'un, ada di video sebelumnya ya. Nah kata Nabi diapakan? Pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu, yang kayak ilham itu, oleh Nabi diabaikan, tidak diperdulikan. Oleh pengarsa Abah Anom dinafikan, dibuang, dibersihkan. Jadi bukan dikutip. Walaupun bagus, iya, walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya bagus ya, tetapi itu tetap saja kotoran batin kita dan kita harus menafikannya. Nah jadi begini Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang dimaksud bersih secara spiritual itu? Jadi bersih batin kita secara spiritual itu kalau batin kita hadir di kekiniannya. Kalau menyimpang dari kekinian, batin goplah, itu kotor batin itu. Kan tujuan zikir di dalam kalam pengarsa Abah Anom ada dua ya. Pertama, membersihkan kotoran goplah. Bagaimana supaya batin tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Yang kedua, tujuan zikir itu adalah dawamu huduril qalbi ma'allah. Artinya tetap
tetap kesadaran batin kita itu di kekiniannya, teguh di titik hudur. Nah, kita kan ada alat zikir hobi. Itu adalah alat supaya batin itu selalu hudur di kekiniannya. Ketika hadir di kekiniannya, maka itu artinya batin itu bersama Allah. Nah, kita ada alatnya ya, zikir hobi. Nah, ini kuncinya. Maka kita perhatikan ilham-ilham yang kelihatannya bagus itu. Kalau ketika zikir, ilham-ilham itu muncul, berarti ilham-ilham itu tidak benar. Kok mengganjal zikir? Kok menghijab zikir? Berarti ilham-ilham, pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu hijab. Karena dia mengganggu kesadaran kekinian kita yang sekarang ini kita sedang berzikir. Jadi misalnya kita berzikir ya, zikir jahar atau zikir tawajuh yang lama misalnya. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita sadari, yang harus kita rasakan. Kan zikir ya, zikir hobi misalnya. Nah, ini lebih enak ya. Kita ketika meditasi tawajuh, yang harus kita ingat, yang kita rasakan, yang kita sadari, itu kan zikir hobi. Inilah kekinian kita. Karena kita sekarang sedang zikir hobi, sedang tawajuh. Maka ketika batin itu teguh di kekiniannya, di zikir hobi, karena memang sekarang kita sedang zikir hobi, berarti ini batin bersih secara spiritual. Tetapi ketika batin itu goplah, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, kabur dari kekiniannya, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, kita tidak mampu memelihara kesadaran kita di kekinian. Nah, ini batin yang kotor secara spiritual. Jadi sebetulnya bersih secara spiritual ya hudur di kekiniannya, kotor secara spiritual goplah dari kekinian, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah, sampai di sini kan tentu kita paham ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus tadi mengganjal kekinian kita. Loh, kita seharusnya zikir hobi, batin kita itu, ingatan kita, kesadaran kita. Tahu-tahu muncul pikiran-pikiran itu menyimpang ke sana. Tergoda kita untuk mengutipnya, menulisnya, memungutnya. Berarti kan pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus itu hijab bagi zikir hobi, pengganjal bagi zikir hobi. Nah, sampai di sini apakah kita masih mengatakan pikiran-pikiran bagus itu sebagai ilham yang benar yang harus kita kutip, kita tulis, kita ambil? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena jelas-jelas pikiran yang kelihatannya bagus itu hijab yang mengganjal perjalanan zikir hobi kita. Wah, nggak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Yang dihajar, yang diganjal itu zikir hobi kita loh. Masih berani kita mengatakan pikiran-pikiran bagus itu ilham yang benar di sini? Wah, kacau jadinya. Jelas-jelas pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus itu adalah yang menyebabkan batin kita semakin goplah, semakin jauh dari kekiniannya. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Tetapi kalau sampai di sini masih juga belum bisa dipahami, nah coba sekarang saya coba berikan dua pilihan aja deh ya. Nah, tadi kan ada zikir hobi, ada pikiran-pikiran bagus ya. Ada dua hal di sini yang menjadi pilihan kita. Nah, kita pilih yang mana? Pilih zikir, apa pilih pikiran-pikiran yang bagus itu? Kalau kita memilih zikir, inilah kekinian kita yang sesungguhnya. Karena memang sekarang kita sedang duduk di atas sejadah, sedang zikir. Tetapi bila kita memilih pikiran-pikiran yang bagus itu, nah ini aneh. Karena sekarang kita tidak bertugas untuk berpikir. Kita tidak bertugas untuk mencari pikiran-pikiran bagus. Tugas kita sekarang adalah zikir. Kok kita memilih pikiran-pikiran yang bagus itu? Dan abai dengan kekinian kita yang seharusnya kita memilih zikir hobi. Kan ini aneh ya. Zikir yang harus kita pedulikan, zikir yang harus kita rasakan, bukan malah kita tergoda dengan pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus itu. Jangan terpengaruh, itu mengganjal zikir hobi kita. Nah, pilih mana? Pilih zikir atau pilih pikiran-pikiran yang bagus itu? Kalau cerdas spiritual, kita sadar kekinian, ya tentu kita akan memilih zikir dan mengabaikan, menafikan, membuang pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus itu. Ya ini sama sebetulnya, misalnya kita seorang pekerja sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang duduk di samping kita, menawarkan bisnis baru. Udah deh Pak, tinggalin aja pekerjaan Bapak itu. Nggak usah ke Jakarta deh, ikut saya aja ke Cianjur. Wah, pokoknya bisnis ini pasti deh Pak, punya masa depan yang cerah Pak. Udah ikut saya ke Cianjur yuk Pak. Nah, ada dua pilihan juga kan di sini. Ke Jakarta atau ke Cianjur. Bisnis kita itu. Nah, pilih mana? Ingat,
kita harus sadar kekinian ini cerdas spiritual. Sekarang ini di kekinian kita kan kita sedang perjalanan bisnis menuju Jakarta. Lalu ada godaan untuk bisnis ke Cianjur. Nah, orang yang cerdas spiritual akan memilih kekinian. Dia akan terus komitmen dengan tujuan pertamanya, yaitu ke Jakarta. Adapun pikiran bisnis untuk ke Cianjur, dia abaikan, dia nafikan. Dia tidak tergoda dengan ilusi atau kilesa yang muncul, yang hendak mengganjal perjalanan bisnisnya ke Jakarta. Nah, ini cerdas spiritual. Kalau orang bodoh spiritual, oh gitu ya Pak, ya udah saya ke Cianjur, dan dia meninggalkan komitmennya untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Ini bodoh secara spiritual. Batinnya goplah, mudah terpengaruh, rapuh, tidak bisa memelihara kekiniannya dengan komitmen yang kuat untuk meneruskan perjalanan bisnisnya ke Jakarta. Atau contoh lain ya, misalnya Anda seorang laki-laki yang sudah menikah. Nah, ini kan perjalanan juga ya, perjalanan perkawinan, marriage journey namanya. Jadi hidup ini kan perjalanan, ya ini perjalanan pernikahan dengan pasangan Anda yang sekarang. Jadi pernikahan Anda dengan pasangan Anda yang sekarang, inilah kekinian Anda. Perjalanan yang akan Anda lalui, yang akan Anda jalani selama hayat masih dikandung badan. Cinta abadi ya sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ya, cinta abadi. Lalu kemudian di dalam perjalanan perkawinan Anda itu tiba-tiba ada seorang wanita lain, masih muda, cantik, dan dia suka kepada Anda. Dia menggoda-goda Anda, ayo mas sama saya aja mas kawinnya, tinggalin deh istri sampean mas. Nah, bagaimana sikap Anda ketika menyikapi masalah ini? Kalau Anda bodoh spiritual, Anda tidak akan mampu menyadari kekinian, di mana sekarang Anda sedang berpasangan dengan istri Anda yang sekarang. Mungkin dengan batin goplah Anda itu, Anda akan berpikir, wah ini cewek cantik juga, masih muda, dia suka sama saya, ya sudahlah. Kalau begitu saya ceraikan saja istri saya yang sekarang, saya ikut sama dia. Nah, ini bodoh spiritual namanya. Lemah komitmennya, rapuh batinnya, mudah terpengaruh, mudah tergoda dengan ilusi dan kilesa-kilesa yang muncul di dalam perjalanan perkawinan itu. Bodoh spiritual. Karena kalau Anda cerdas spiritual, Anda lebih cenderung memilih kekinian Anda. Wah maaf ya dek ya, saya sudah menikah, saya sudah punya istri. Kalau sampean mau dengan saya ya poligami. Ya misalnya ya, misal ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mengabaikan pasangannya yang sekarang, karena ini kekinian. Jadi kekinian inilah kunci spiritual. Makin dekat batin kita dengan kekinian di dalam menjalani kehidupan ini, maka makin cerdas pula batin spiritual kita. Ya sebetulnya sama dengan perjalanan zikir itu Bapak Ibu sekalian ya. Lagi meditasi tawajuh, itu pasti banyak godaannya. Banyak hal yang akan mengganjal, menghalang perjalanan tawajuh kita, perjalanan zikir hobi kita. Wah nanti muncul ide-ide bagus tadi, ilusi-ilusi yang sangat halus, yang sangat fantastis akan muncul. Banyak hal yang mencoba untuk mengganjal perjalanan tawajuh kita. Nah ingat baik-baik, kekinian. Sekarang kita sedang apa? Zikir hobi. Ya sudah, kita bertahan, kita komitmen. Apapun selain zikir hobi, apapun ilusi atau kilesa yang muncul, pikiran-pikiran yang bagus tadi misalnya, jangan tergoda, jangan terpengaruh. Kita abaikan, kita nafikan, kita buang. Sebagus apapun kotoran batin itu, sebagus apapun pikiran-pikiran yang muncul ketika kita sedang meditasi tawajuh itu, kalau dia hadir untuk mengganjal zikir hobi, abaikan, nafikan, jangan pedulikan. Nah ini namanya dunia batin, dunia spiritual, rumah batin kita. Nah ini sebetulnya kurang lebih sama dengan rumah kita sendiri. Coba perhatikan sekeliling rumah kita. Kan ada banyak barang-barang ya. Dan barang-barang itu banyak yang kelihatannya bagus-bagus. Ada HP bekas, buku bekas, kardus bekas. Nah ini. Ada yang masih menyimpan kardus bekas, ada kardus bekas televisi, ada kardus bekas kulkas. Nah itu kan kalau kita bijak secara spiritual, itu kan semua kotoran. Benda-benda yang tidak terpakai, tidak berguna,
bahkan bertahun-tahun memang kelihatannya bagus, tetapi sudah tidak ada gunanya lagi sebetulnya, hanya kenangan, hanya memori. Tetapi seringkali kita tidak menganggap semua itu sebagai kotoran karena masih bagus kelihatannya. Wah, HP masih bagus nih, sayang mau dibuang. Sepatu, baju, macam-macam ya, banyak yang kelihatannya bagus-bagus, menumpuk kadang-kadang di dalam rumah kita itu, sehingga rumah kita itu menjadi sempit, sesak dengan barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu kita pentingkan, sudah jarang kita pakai. Coba kita perhatikan rumah kita sendiri, kadang-kadang kan banyak benda-benda yang kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya seperti kotoran di dalam rumah kita itu, menyempitkan rumah kita itu, sehingga kita pemilik rumah menjadi sempit, gerah, rumahnya tidak lapang. Kita suka mengkoleksi, suka mengumpulkan, ketimbang merilisnya, membuangnya, mensedekahkannya kepada orang lain. Baju kita, itu kan kadang hanya kotoran di lemari, menumpuk di lemari. Ya memang masih bagus-bagus, tetapi seperti kotoran. Bahkan tahunan pun kadang-kadang tidak lagi kita pakai, tapi masih kita simpan aja ya. Kan lebih baik kita keluarkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang ini kan sedang terjadi banyak musibah ekologi. Saudara-saudara kita yang di Cianjur, di Garut, di mana-mana, mereka butuh loh pakaian. Ya kita punya pakaian-pakaian yang bekas, yang sebetulnya masih bagus, tetapi sebetulnya kotoran bagi lemari kita. Ya kita sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah ini kan cerdas spiritual. Maka nanti ketika kita punya kesediaan untuk melepaskan semua itu, mensedekahkannya kepada orang lain, rumah kita menjadi tidak sesak lagi dengan barang-barang yang kelihatannya bagus tadi. Kan jadi lapang rumah itu, jadi lega, kita pun menjadi bahagia. Wah, lapang ya rumahku ternyata. Ya ini sebetulnya sama dengan rumah batin kita. Kita ini seringkali betul-betul sebagai makhluk intelek, Bapak Ibu sekalian ya. Al-alimu yunaqqish wal-alifu yusaqqil, kata baginda Nabi ya di dalam kitab Sirul Asrar. Kita ini suka mengkoleksi, mengukir ilmu pengetahuan. Apapun kita kutip, apapun kita ambil, lalu kita bukukan kadang-kadang. Pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu. Nonton televisi, ada pikiran bagus, kita kutip. Waktu zikir, ada pikiran bagus, kita kutip, kita koleksi. Nanti di kamar mandi, ada lagi pikiran bagus, kita kutip, kita koleksi, kita bukukan, bahkan kita terbitkan. Lalu kadang kita akui, wah ini ilham ini. Buku saya ini makrifat, pengetahuan spiritual. Ini semuanya saya temukan ketika saya sedang zikir. Karena dia ketika zikir itu fokus mencari ide-ide bagus. Lalu dia catat. Nah ini, kita sebetulnya seorang pemungut, pengutip kotoran-kotoran batin kita sendiri. Akibatnya apa? Batin itu menjadi penuh, sesak dengan memori-memori yang tidak penting. Tetapi sebetulnya dengan pengetahuan dan wawasan itulah dia semakin bodoh spiritual. Batin semakin goplak, susah untuk berkonsentrasi, susah untuk sadar kekinian, susah untuk komitmen, susah untuk teguh di kekiniannya. Zikir pasti itu nggak belum ngecaprak ngalar gitu, susah sekali untuk hudurul qalbi ma Allah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar zikir itu bukan untuk mengkoleksi. Al-alimu yunaqqish. Tujuan kita bukan untuk menjadi cerdas intelektual, tetapi al-arifu yusaqqil. Seorang arif itu membersihkan. Kita belajar untuk melepas, belajar untuk membuang, belajar untuk tajrid istilah lainnya ya. Belajar untuk mukhlas. Maka makin pandai kita melepaskan, makin pandai kita khalisan, mukhlisan, makin cerdas pula batin spiritual kita. Dan semoga menjadi batin yang mukhlasa, batin yang tajrid, batin yang benar-benar terbebaskan, tercerahkan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Khususan wa'alatul mu'azzam yang makarami kuragum pangsabanam Sayyidi Syamus sahibul wafat taj'arifin radiyallahu ta'ala anhu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.